Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang peran kebangsaan Muhammadiyah di ranah ekonomi dan politik di Indonesia. Saya sendiri Futa Isnanto Ardani dan teman saya Ahmad Miftahur Rahman dan Suki Suharyono. Materi yang akan dibahas adalah 1. Peran gerakan ekonomi Muhammadiyah, dan 2. Peran politik kebangsaan Muhammadiyah. Peran gerakan ekonomi Muhammadiyah. 1. Sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan karena punya sumber daya yang andal, yaitu keimanan, pengetahuan, dan ekonomi. Dengan perkataan lain, masyarakat masih dominan meyakini kebiasaan yang sangat tradisional. Kekuatan ekonomi Muhammadiyah sekarang ini sungguh sangat luar biasa apabila dibandingkan dengan awal kehadiran Muhammadiyah yang sasaran dakwanya serba disubsidi oleh para dermawan, khususnya para pengurus. Muhammadiyah dengan segala potensi yang dimiliki melalui amal usahanya itu memerlukan strategi yang lebih real, ke arah yang lebih spesifik dengan melibatkan elemen-elemen Muhammadiyah yang terkait. Misalnya pada daerah tertentu ada peluang bisnis, perumahan, atau dalam bentuk lainnya. Sebaiknya direspon dan hasilnya juga tetap dalam pengawasan Muhammadiyah. Nilai dasar Muhammadiyah telah dituangkan dalam maksud dan tujuannya, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dari sini dapat dipahami bahwa salah satu yang menjadi program perjuangan Muhammadiyah adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tentu tidak terlepas dari keterkaitan dengan nilai ekonomi. 2. Muhammadiyah dan kelas menengah. Suatu pergerakan dapat eksis melintas zaman karena didasari dengan nilai keimanan dan rasionalitas yang dimiliki oleh pendirinya dan generasi selanjutnya. Kiai Ahmad Dahlan sangat yakin bahwa Muhammadiyah ini akan diterima dengan baik oleh siapapun di kemudian hari apabila diberikan penjelasan secara rasional, metode yang baik, dan disertai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Persyarikatan Muhammadiyah menyadari hal itu, bahwa majunya suatu pergerakan memerlukan dukungan dari orang-orang yang berpikiran maju dan berakhlak tinggi, juga memerlukan dukungan material. Orang-orang yang mengkhidmatkan dirinya pada Muhammadiyah dan amal usahanya akan mampu menekan diri dari hal-hal yang menjanjikan di atas apabila ada jaminan terhadap diri dan keluarganya. Kiai Ahmad Dahlan melakoni usaha bisnisnya dengan berdagang yang hasilnya sebagian digunakan untuk membiayai para tenaga pengajar di sekolah yang ia rintis. Karena beliau sadar bahwa yang mengurusi dan mengajar itu memerlukan materi untuk keperluan dirinya dan keluarganya, sementara waktunya habis untuk mengajar dan mengurusi kepentingan persyarikatan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Miftah. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan menerangkan di slide yang kelima, yaitu 3. Pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Upaya Muhammadiyah untuk menjalankan dakwah melalui gerakan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai macam bentuk perekonomian, tetapi tidak semua berhasil dengan sesuai harapan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya adalah poin yang pertama, orang-orang yang terlibat di dalamnya kebanyakan sebagai penganjur atau pengamat ekonomi atau sebagai ahli retorika. Yang kedua, Muhammadiyah masih memiliki standar ganda tentang kepastian hukum, batas-batas kebolehan dalam meraih keuntungan.
Yang ketiga, hubungan kerjasama antar warga dan amal usaha persyarikatan Muhammadiyah belum menunjukkan kebersamaan yang maksimal dalam bentuk ta'awun. Dan yang keempat, pengambilan kebijakan dalam tubuh Muhammadiyah belum fokus secara maksimal dalam tataran implementasi terhadap apa yang telah diputuskan Muhammadiyah. Yang kelima, etos kerja sebagian warga Muhammadiyah belum menunjukkan nilai-nilai seperti yang dicontohkan oleh pendiri Muhammadiyah. Dan yang keenam, para pelaku bisnis Muhammadiyah di seluruh Indonesia belum bekerja sama dengan baik, termasuk dengan sesama amal usaha. Oke, di slide selanjutnya 4. Model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Model ekonomi Muhammadiyah perlu mendapat dukungan dari perguruan tinggi Muhammadiyah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dukungan ini berupa pendampingan seperti yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Namun kapasitasnya perlu ditingkatkan dan lebih fokus terhadap kualitasnya. Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah pada era kepemimpinan M. Amin Rais telah merumuskan 3 hal, yaitu 1. Mengembangkan amal usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Yang ketiga, memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Di slide yang ketiga, mengembangkan gerakan ekonomi Muhammadiyah dengan memberdayakan atau memberikan peluang untuk lebih kreatif bagi para pelaku ekonomi Muhammadiyah akan memberikan dampak yang lebih positif bagi Muhammadiyah dan warganya. Selanjutnya, amal usaha Muhammadiyah yang digerakkan diawali oleh proses bottom up atau disebut warga Muhammadiyah secara pribadi dan simpatisan. Kemudian mereka secara ikhlas menyerahkannya kepada Muhammadiyah untuk dikelola secara terorganisasi. Amal usaha ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun Muhammadiyah juga telah merintis proses top down. Selanjutnya, Muhammadiyah memiliki peluang untuk mendesain model gerakan ekonomi secara internal dan eksternal. Secara internal adalah melibatkan anggota Muhammadiyah dan keluarganya, anggota Orto Muhammadiyah dan keluarganya, dan amal usaha Muhammadiyah dengan segala perangkatnya. 2. Secara eksternal, anggota Muhammadiyah pasti memiliki relasi dan dunia luar. Begitu pula dengan amal usaha Muhammadiyah otomatis memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain. Kedua potensi di atas sebagai lahan gerakan ekonomi perlu dikelola oleh Muhammadiyah secara profesional dengan memposisikan pada 3 bagian, yaitu produsen, penyalur, dan konsumen. Lanjut slide berikutnya, yaitu di poin B, peran politik kebangsaan Muhammadiyah. Ke-1, kita Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan
dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan, dan cita-cita hidup serta kitah perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab dalam mewujudkan baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggung jawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan sisi dan kepentingan Muhammadiyah demi kemaslahatan bangsa dan negara. Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab atau disebut amanah, akhlak mulia, akhlak al-karimah, keteladanan, uswah hasanah, dan perdamaian islah. Aktivitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi persyarikatan dalam melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah senantiasa bekerja sama dengan pihak atau golongan manapun berdasarkan prinsip kebijakan dan kemaslahatan, menjauhi kemudorotan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis, dan berkeadaban. Baiklah, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. 2. Muhammadiyah sebagai bagian pendiri NKRI. Jika dilihat sejak berdirinya, maka peran Muhammadiyah dalam membangun NKRI baru terlihat sejak tahun 1912. Akan tetapi, kalau dimulai sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan meletakkan dasar-dasar kultural kemasyarakatan yang merupakan infrastruktur sosial budaya sekaligus infrastruktur kebangsaan, maka peran Muhammadiyah sudah terlihat ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan di usia 29 tahun meluruskan arah kiblat dan menyelenggarakan pengajian wal asris tahun 1904. Ketika meluruskan arah kiblat itu sudah berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak masyarakat untuk dapat berpikir secara kritis ilmiah, bukan hanya ikut-ikutan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mengajak masyarakat untuk melek peta geografi agar bisa melihat di mana posisi Indonesia dalam relasinya dengan Ka'bah sebagai arah kiblat, bukan asal mengarah ke barat. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendorong kaum perempuan untuk melek kebebasan, membebaskan kaum perempuan 1914 dari kultur sumur, dapur, dan kasur, serta dari konco wingking pada kesejahteraan, mendorong mereka agar peduli pada kaum duafa dan tolong menolong, spirit al-ma'un, semangat berbagi, semangat welas asih, dan lain-lain. Saat ini dengan semboyan sedikit bicara banyak bekerja dan semangat Fastabihul khairat, Muhammadiyah terus ikut membangun NKRI melalui dakwanya yang sejuk dan damai, mengingat pendidikan sejak PAUD, TK, ABA, sampai perguruan tinggi yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Di samping itu Muhammadiyah juga membina kesehatan masyarakat, membangun budaya melalui lagu anak-anak, festival seni, film, pendidikan karakter, dan sebagainya. Sekarang Muhammadiyah terus membangun negeri ini untuk mewujudkan NKRI yang damai, maju, sejahtera, dan berperadaban tinggi.
dengan semakin banyak melakukan amal soleh. Yang ketiga, tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Muhammadiyah berpendapat bahwa berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana telah menjadi panggilan sejarah sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Melalui kegiatan-kegiatan politik berorientasi pada perjuangan kekuasaan kenegaraan, sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. Komunikasi politik sosial, politik pendidikan, politik melakukan prakritik atau tekanan publik, dan distribusi kader politik atau kader bernegara berlandaskan kita perjuangan sebagai payung hukum gerakan. Kita berfungsi sebagai garis pembatas dan pembingkai Muhammadiyah agar tetap berada di koridor, yakni bergerak di bidang dakwah dan tajdid di lapangan kemasyarakatan, serta tidak bergerak dalam politik praktis di ranah perjuangan kekuatan sebagaimana partai politik. Tetapi dengan kita itu Muhammadiyah dapat memainkan fungsinya kelompok kepentingan atau kekuatan moral dan proaktif dalam dinamika politik kebangsaan, dengan tetap pelaksanaannya berpijak pada prinsip-prinsip organisasi dan etika gerakan yang berlaku dalam Muhammadiyah. Yang keempat, bentuk atau model peran kebangsaan Muhammadiyah. Dalam konteks ini, bentuk atau model kebangsaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah sejak awal berdirinya adalah: satu, ikut berjuang dalam pergerakan kemerdekaan melalui peran para tokohnya terlibat aktif mendirikan negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kedua, mempelopori gerakan Islam kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan dan terbangun peradaban bangsa Indonesia yang berkemajuan. Yang ketiga, memberantas kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan demi kesejahteraan bangsa. Menyebarkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar melalui organisasi yang terstruktur dari tingkat pusat sampai dengan ranting desa. Secara faktual, Muhammadiyah di era kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur menjadi anggota 4 serangkai bersama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan merintis prakarsa prinsip kemerdekaan Indonesia terutama dengan pemerintahan negara Jepang. Estafet perintisan ini dilanjutkan oleh Ki Bagus Hadikusumo, Profesor Kahar Muzakar